kepadamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Dan Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu.
Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Bu Foni, Pak Martin, Bu Febi, Bu Elias, Pak Elias, Bu Rita, Bu Rima, Pak Anton, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Pak Yusak, Bu Lasma, Bu Lisa, Michael, Pak Waden, Bu Lydia, Pak Mei, Ruli, Tasya, Elo. Good morning semua yang sudah bergabung, walaupun mungkin tidak terbaca, saya ucapkan selamat pagi. Ayo kita baca firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 3 sampai 12. Kolose 1 ayat 3 sampai 12. Kolose 1 ayat 3 sampai 12. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Amin. Ini mengenai kisah kualitas kita dalam menjalani kehidupan yang bermakna ya. Shalom, selamat pagi CCMI. Bu Esterlin, selamat pagi. Dingin ya di sana. Jadi pertanyaan saya adalah, kualitas apa yang menjadi ciri bahwa engkau telah menjalani kehidupan yang bermakna? Maksudnya begini ya, apakah hidupmu ini berkualitas?
sebagai orang-orang yang sudah ditebus di dalam Tuhan ya. Kualitasmu ini macam apa gitu ya. Kalau kita membeli barang itu ada yang KW, ada yang aspal ya. Kelihatannya asli tapi palsu. Itu banyak tas-tas KW ya. Harganya tentu lebih murah daripada yang asli. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah tahun-tahun hidupmu ini punya makna di hadapan Tuhan ya? Bukan KW-KW tapi asli. Jadi bukan munafik ya. Bukan mau dilihat orang itu baik tapi di dalamnya bosok gitu ya. Nah, kita renungkan ya. Hari ini sudah hari terakhir, besok paling akhir dari bulan Juli. Kemudian kita masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan, bulan pembebasan dari segala penjajahan tentunya ya. Baik penjajahan terhadap fisik maupun jiwa ataupun spirit ya. Kita harus merdeka semuanya. Amin. Selamat pagi Bu Ami. Nah, makna daripada penebusan Kristus di dalam diri kita itu apa? Yang pertama, bermakna bahwa kita dibebaskan dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang mengikat saudara dan saya. Apakah betul demikian? Apa masih ada keterikatan dengan dosa? Misalnya, ya mungkin saudara sudah tidak lagi berbuat yang aneh-aneh, tetapi masih suka melihat tayangan-tayangan yang negatifnya. Tayangan-tayangan yang penuh dengan hujatan, tayangan-tayangan yang penuh dengan seksual imoralitas dan sebagainya, masih senang ditonton. Jangan kaget ya. Walaupun hamba Tuhan, walaupun itu berkata murid-murid Yesus, seringkali masih jatuh dalam dosa yang orang lain tidak lihat. Jadi kelihatannya cantik, menarik, baik-baik saja, ganteng, tampan, sopan, tetapi ternyata di dalam kehidupan pribadinya ada celah-celah di mana dosa masih bisa masuk, dan dosa itu ada, masih diingoni, itu apa? Diberi makan ya. Dipelihara. Maka pagi hari ini ayo bertobat. Kita mau memberi makna kehidupan kita sampai ke dalam hati kita. Amin. Bukan yang dilihat orang. Selamat pagi Pak Freddy. Jadi kita cek dan recek diri kita. Tidak ada satupun orang percaya yang sempurna ya. Saya sendiri cari dosa apa ya yang aku masih bisa lakukan. Apa itu? Marah-marah. Tahu. Tidak sabaran, suka marah-marah, suka suara banter ya. Ya karena kalau saya ngomong pelan itu tidak denger gitu. Tidak didengarkan. Jadi akhirnya saya keraskan. Tapi ya saya mau jadi princess gitu ya. Yang bicaranya lemah lembut gitu ya. Nah, jadi tidak ada satupun orang percaya yang sempurna. Namun Roh Kudus dapat memampukan kita untuk hidup layak di hadapan Allah. Kita baca Kolose 1 ayat 10. Kita baca ayat 10. Kolose 1 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini sesuatu yang dahsyat luar biasa ya. Yaitu layak di hadapan Allah. Umur kita berapa? Kami sudah 70-an ya. Selama ini apakah hidup kita dari hari ke hari itu benar-benar layak di hadapan Allah? Pertanyaannya kan begitu. Apakah kita berkenan dalam segala hal di kehidupan kita? Kita berkenan terhadap Allah.
Menurut Rasul Paulus, jemaat Kolose dikenal karena iman dan kasih mereka. Ayat 3 sampai 6 ya. Ayat 3 sampai 6 kita baca. Ayat 3. Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Amin. Jadi kita belajar bahwa dari jemaat di Kolose ini, iman mereka ya dan kasih mereka terhadap semua orang, teristimewa orang kudus ya, itu berkenan ya. Karena apa? Roh Kudus itu memberi mereka hikmat dan pengertian serta memampukan mereka untuk memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Jadi hidup kita akan bermakna ketika kita mengenal Allah ya. Kita mengenal Kristus, kita mengenal kasih-Nya, kita mengenal segala perbuatan selama Ia tinggal di bumi, dan segala kemampuan apa saja yang Kristus perbuat untuk kita. Amin. Teristimewa yaitu keselamatan, memberi pengampunan dan menyelamatkan. Bukan hanya menyembuhkan, membuat mujizat, ya itu istilahnya itu perlengkapannya ya. Tetapi intinya yaitu Kristus datang untuk mengampuni dosa manusia dan menyelamatkannya. Sehingga manusia punya hidup kekal, yang dulunya mati kekal menjadi hidup kekal. Nah, bagaimana respon kita ya terhadap Yesus Kristus Tuhan? Apakah kita mau merespon dengan baik, yaitu kita hidup berserah pada Roh Kudus dan mau bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah dan dalam pengenalan akan Allah. Saudara kenal sungguh-sungguh sama Allah apa enggak? Halo? Ya harusnya sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh mengenal ya. Kami berdua ini belum 100% mengenal satu sama lain, walaupun tinggal serumah hampir 50 tahun ya. Hampir 50 tahun ya. 40 tahun pacarannya, 7 tahun. Ya hampir 50 tahun. Sudah 50 tahun. Sudah 50 tahun, enggak bisa berhitung ini ya. Ya bisa 71, bisa 7 tahun 70. Ya. 50 tahun lebih ya. Kalau sejak mulai berkenalan ya tahun berapa? 70, sekarang 24, sudah 54 tahun lebih. Tapi itu pun belum mengenal sedalam-dalamnya ya. Kadang-kadang bingung, ini apa ya? Maksudnya apa? Maksudnya apa dia berbuat seperti ini? Maksudnya apa gitu ya? Masih juga eker-ekeran ya. Masih juga bantah-bantahan ya. Tidak bisa menerima satu dengan Iya. lainnya. Nah, itu yang secara fisik kelihatan. Lah Allah itu kan tidak kelihatan. Yesus Kristus Tuhan saat ini kan kita tidak lihat. Kita maksudnya tidak bisa pegang secara fisik ya. Nah, apa sudah mengenal pribadi Kristus ya. Saya belajar di dalam perjalanan kehidupan ini ya. Bagaimana luar biasanya Tuhan menyertai hidup kita gitu ya. Dalam suka dan duka, dalam segala hal. Dan melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib ya. Dari pemulihan orang tua, dari pemulihan keadaan kami, dari pemulihan pernikahan, pemulihan apapun juga yang kami alami. Ada makna, tahun-tahun yang bermakna. Saya mencatat ya tahun-tahun yang bermakna dalam hidup saya. Ketika tahun 98
itu terima baptisan Roh Kudus ya. Kemudian lahir baru dan menjalani hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Yaitu apa? Mulai belajar firman. Kalau dulu Alkitabnya ditutup terus, minggu saja dibuka. Tetapi ketika kita lahir baru, yang pertama adalah ingin baca firman terus ya. Ingin mengenal Tuhan terus. Pak Gem bagaimana? Ya, keinginan itu meningkat ya, harusnya. Tapi enak tidur katanya dia gitu. Ya, apakah sudah lahir baru? Berarti setengah lahir baru ya. Ayo kita full lahir baru gitu ya. Masa lahir baru setengah-setengah. Masalahnya kalau pria itu suruh membaca itu apalagi sudah sepuh ya, males. Tapi saya melihat besan ya. Besan saya kan orang Portugal ya. Waktu beliau tinggal di rumah kami, waktu pernikahan anak kami itu, beliau duduk pagi-pagi udah bangun, beliau duduk di ruang tamu dan buka Alkitab, saudara, dan baca Alkitab. Nah, saya melihat, oh amazing ya, sudah tua, mungkin matanya sudah rabun, tapi tetap baca Alkitab ya, tetap mau mengerti apa yang difirmankan Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Ada hamba Tuhan yang berkata, kalau baca tok ya akeh tunggale ya. Baca tok mungkin satu hari bisa 5 pasal. setengah buku habis gitu ya. Tapi coba Tuhan memerintahkan untuk merenungkan. Direnungkan, Ya benar juga ya. Saudara pernah enggak merenungkan firman itu? Seperti hari ini kita baca Kolose 1 ayat 3 sampai 12. Kemudian kembali direnungkan. Apa sih maksudnya Rasul Paulus nulis ini? Direnung-renungkan ya. Oh, selalu mengucap syukur dan berdoa. Oh, direnung-renungkan gitu ya. Diputar ulang gitu loh. Diputar ulang. Sehingga apa? Hidup kita layak di hadapannya dan berkenan kepadanya. Mungkin ayat 10 ini jadi pertanyaan ya. Pak Gem mungkin bertanya, apa hidupmu udah layak di hadapan Tuhan? Apa hidupmu udah berkenan di hadapan Tuhan? Nah, itu direnungkan ya. Sehingga memberi dampak dalam segala perbuatan kita. Iya ya, aku ini masih belum layak. Iya ya, aku ini masih belum berkenan. Apa ya yang menyebabkan Tuhan berkenan dalam hidupku ini? Ya, sehingga apa? Memberi buah dalam kehidupan kita ini ya. Ada buah Roh Kudus, ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Dan bertumbuh ya. Tumbuh. Saya suka nanam biji-bijian ya. Kalau pohon yang wangi di depan rumah saya itu pohon apa Pak? Kemuning ya. Kemuning. Itu setelah penuh bunga kemudian penuh dengan buah. Buahnya merah-merah itu saya ambili ya. Kemudian saya tabur di pot-pot yang ada tanahnya. Gitu aja ditabur gitu aja. Indonesia kan kaya raya. Gemaripa los jinawi. Yaitu dibuktikan. Ditabur aja bijinya, enggak diapa-apain. Seminggu kemudian tumbuh. Dan hari ini saya punya kemuning yang segini ukurannya ya. Saya sudah panaskan dia. Karena pertama ya di tempat teduh dulu. Kemudian dia sudah senang sama panas matahari dan bertumbuh. Nah seperti itulah kita ya. Waktu kita lahir baru mungkin masih seperti biji. Iman kita seperti biji yang kecil tadi ya. Harus dilindungi ya. Harus dilindungi. Orang yang baru bertobat itu harus dilindungi. Jangan dibully ya. Nanti wurung itu. Gagal tumbuh, akhirnya kembali ke dosa lama ya. Jangan dibully tapi mengucap syukur. Nah, ketika dia sudah taman kanak-kanak, dewasa, nah mulai dia dikeluarkan dari perlindungan dan kena panas matahari. Panas matahari itu apa? Tempaan dalam hidup ya. Pewanas hari-hari ini, pewanas setengah mati ya. Untung nak mati sungguhan kepanasan ya. Panas, sungguh-sungguh panas. Panas pol. Kalau pagi ya dingin, tapi kalau siang panas pol. Nah bisa bertahan enggak
sebagai tumbuh-tumbuhan yang baru kuat ya. Ya, itu Ada yang dipayungi, ada yang enggak, berapa jam kena panas, kan begitu ya. Tetap ada perlindungan dari Tuhan. kena panas matahari pagi lumayan. Kita harus geser kalau dia sudah kena panas matahari siang, kita geser ke tempat yang Ya, saya sama Pak Gemi tukang usung-usung pot ya. Oh, ini bulannya dia kepanasan nanti terbakar, Daunnya dipindah rusak semua ya, itu. supaya daunnya enggak rusak. Kalau kita begitu telat memindahkan, wah sudah Kopong. daunnya itu. Tapi di halaman depan itu sudah aman karena pohon bougainville itu sudah menutup celah-celah matahari ya, sehingga pohon-pohon hijau di bawahnya itu tetap hijau, enggak kobong lagi. Tapi kalau yang di belakang ini agak bahaya ya, harus diperhatikan matahari bergeser atau tidak. Nah, kehidupan kita ya begitu ya, kita memperhatikan hari-hari susah dalam hidup kita, tapi kita tidak tenggelam dalam kesusahan. Amin. Amin. Kita memperhatikan hari-hari cerah dalam hidup kita ya. Setiap musim akan berlalu. Hari ini kalau engkau melu, ayo coba renungkan firman. Apakah hidupmu sudah bermakna bagi Tuhan dan bagi banyak orang? Bagaimana Anda dapat menjalani kehidupan yang bermakna ini dalam minggu-minggu ini? Amin. Sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan RI ya. Kok saya ya ketiban campur, disuruh mempersiapkan konsumsi ya, nasi kuning tumpengan ya. Ya enggak apa-apa, saya terima aja gitu ya. Karena itu berarti kepercayaan kan. Kepercayaan dari warga negara. Ya saya berusaha akan membuatnya sebagus mungkin ya, selesat mungkin gitu. Dibuat perlombaan di kelurahan. Ya, jadi ada 2 tumpeng. Tanggal 10 dibuat perlombaan di desa, di kelurahan. Dan tanggal 16 untuk tirakatan. Jadi ada 2 tumpeng yang harus saya bikin. Maknanya apa? Saya merasa ya kita harus memperingati ya kemerdekaan negara kita. Kalau negara kita tidak merdeka itu baca Alkitab ya. Hidup dalam pembuangan, hidup dalam penjajahan. Itu kan tidak enak ya. Tetapi kita sudah dimerdekakan dalam negara. Kita punya kebebasan baik untuk beribadah, kita bebas untuk berkarya. Itu kan sesuatu banget gitu bagi kita. Itulah makna kemerdekaan kita. Jadi harus kita isi. Ada orang yang aduh bosen gitu. Ya jangan bosan. Ini orang sudah memajang umbul-umbul dan sebagainya. Kemarin saya jalan ke desa, masuk desa, keluar desa, semua udah mengecat pagernya, memasang umbul-umbul, memberi makna daripada kemerdekaan RI ini ya. Tidak hanya bagian luar, tetapi kita juga memberi makna kehidupan di dalam zaman kemerdekaan ini. Ayo, enggak usah males-males ya. Ayo kita mungkin bosen atau enggak bosen, tapi semangat, ciayo semangat. Benar, semangat. Haleluya. Di gereja nanti lomba-lomba ya. Lah kok ketua lombanya itu mbok-mbok ya. Mbok Foni. Ya nanti pasti lomba nyelundupkan dom, tahu enggak? Nyelundupin benang ke jarum itu kan seru ya. Saya masih bisa tanpa alat mata nenek itu, saya masih bisa. Saya masih jahit celemek, masih bisa jahit saya. Dan hari-hari ini dengan sukacita masukin benang ke dom. Bu Foni bisa enggak? Karena Bu Foni jual benang, toko benang. Dia latihan dia tiap hari. Dia bisa latihan nanti menang nomor 1 gitu ya. Nah lomba-lomba itu kan menyemangati hidup kita gitu ya. Iya. Memberi makna. Nggak tahu kalau bapak-bapak itu lombanya apa ya. Masak Lomba nasi panco. goreng. Saya Masak katakan nasi goreng. gampang. Lomba ceplok telur tapi kuningnya harus tepat di tengah ya. Waduh, susah. Nah itu sepertinya mudah ya. Tapi tidak semua orang bisa. Mbok-mbok pasti bisa ya. Mak-mak pasti bisa ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga kan. Kalau mbok-mbok itu akal-akalannya nakal ya. Nanti dia pecahin terus miring dikopiok pisan. Jadi
tidak kelihatan. Tetapi pokoknya enak dimakan kan gitu. Dimakan. Nah itu masalah loh ya, membuat ceplok telur kuningnya tepat di tengah-tengah. Nah nanti siapa bisa dapat hadiah ya. Keindahan. Apa ini peserta renungan ini mau bikin dan nanti menunjukkan ke kami sehingga kami kirimkan hadiah. Dicoba aja nanti tanggal 17 ya. Hadiahnya piring cantik. Hadiahnya piring cantik kok koyo Indomaret. Ya, ayo kita beri makna kehidupan kita ya. Ya. Jangan mau menjadi ya biasa-biasa saja. Yang amazing gitu ya. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami mau meneladani jemaat di Kolose ini ya Tuhan ya. Mereka mempunyai iman, mereka mempunyai kasih terhadap sesama. Luar biasa Tuhan. Sehingga mereka layak di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah layak di hadapan Tuhan, pasti apa yang kita doakan dijawab Tuhan. Amin. Sehingga ya kita mau seperti jemaat di Kolose itu yang mempunyai iman, mempunyai kasih, ya, sehingga kita bisa layak di hadapan Tuhan dan Tuhan menerima kita sebagai anak-anaknya dan kita doa-doa kita dijawab Tuhan sehingga apa yang kita inginkan daripada Tuhan terpenuhi. Amin. 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 Bapak, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini sedang mengalami ujian dalam kehidupan. Buatlah hidup mereka bermakna ya Tuhan. Kuatkan mereka Haleluya. dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang yang menjadi tidak sabar dan menjadi kurang tekun. Tetapi kami bisa menanggung karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami renungkan sepanjang hari ini, kami mau mengisi hidup kami dengan tahun-tahun yang bermakna. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-79 yang sebentar kami akan rayakan bersama lomba-lomba, bersama basar dan semuanya Tuhan, biar kami dapat memeriahkannya. Tuhan, bila ada kuasa-kuasa si jahat yang mau menghancurkan sukacita ini, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang menyertai renungan ini. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Foni nulis ya, sudah ada cetakannya, bisa di tengah kuningnya Bu. Tak kelihatan nanti pakai cetakan apa enggak ya. Harus natur ya, enggak boleh. Nggak boleh nakal gitu ya. Alatnya bundar gitu ya, di tengah terus di apa namanya, telurnya di. Ya nggak tahu, saya belum beli cetakannya. Bisa iya. Oke, see you tomorrow guys. Haleluya. Memberi makna dalam hidup, memberi pertumbuhan iman dengan membaca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. God bless us. You all.